Misalkan jumlah formasinya hanya ada satu, kemudian di sini ada dua pelamar yang nilainya akhir sama, 545. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini banyak sekali teman-teman yang bertanya misalkan seperti ini, yaitu misalkan R5 itu nilainya sama semuanya, atau mungkin teman-teman di sini yang R4 ya, ini adalah nilainya sama. Nilai akhir sama maksudnya. Ini nanti kira-kira penentuan kelulusannya bagaimana. Dan di sini kita akan bersama-sama mencari tahu yaitu kira-kira seperti apa aturan penentuan kelulusan P3K tahap 2 ketika R4 maupun juga R5 ini kalau misalkan ini mereka mendapatkan nilai akhir yang sama ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk seleksi P3K guru ini kan di tahap 2 itu yang mengikuti diantaranya guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan juga lulusan PPG. Nah, untuk lulusan PPG ini kan banyak sekali nih ya, tentunya teman-teman seluruhnya mendapatkan afirmasi sardik kan, dan berpotensi untuk nilai sama itu banyak banget ya. Nah, kira-kira bagaimanakah penentuan kelulusan P3K tahap 2 kalau misalkan nilai akhir sama? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini teman-teman harus memahami dulu ya untuk konsepnya dari alur seleksi P3K Guru 2024. Yang mana di sini dari seluruh peserta ini kan mengikuti seleksi nih. Mereka mengikuti seleksi seluruhnya. Di sini untuk terkhusus pelamar P3K tahap 2 ini kan pesertanya yaitu dari kategori 4 dan juga 5 ya. Yaitu yang 4 inilah nanti sebutannya itu menjadi yaitu R4. Kemudian untuk lulusan PPG ini kan nanti menjadi R5 ya. Yaitu R4 itu adalah guru non ASN di sekolah negeri, sedangkan yang R5 ini adalah lulusan PPG. Nah, untuk penentuan kelulusan ini adalah urutan pemenang ini sudah ditentukan ya, yaitu nanti akan didahulukan yaitu untuk yang guru non ASN atau R4. Barulah nanti sisanya itu akan diberikan penempatan untuk yang lulusan PPG. Nah, di sini adalah urutan. Namun di sini nanti jika dalam satu kategori yang sama ini nanti terdapat beberapa peserta lebih dari satu, maka nanti akan dilakukan perankingan yaitu berdasarkan nilai, baik itu sesama guru honorer maupun juga sesama lulusan PPG. Nah, tentunya ketika dilakukan perankingan ya, ini nanti terdapat banyak potensi yaitu yang nilainya akhir sama. Kira-kira bagaimanakah penentuannya jika nilai akhir sama? Misalkan saja adalah untuk kasus pertama adalah seperti ini teman-teman ya. Di sini kalau misalkan kita lihat ini kan nilai akhirnya sama. Ini 545, kemudian yang di bawah inilah juga 545. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat meskipun nilai akhir sama, tentunya untuk nilai di kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural dan juga wawancara ini kan berbeda ya. Misalkan di sini 545 sama, namun di sini teknisnya ini adalah peserta pertama 360, peserta kedua adalah 347. Nah, kemudian untuk peserta berikutnya misalkan ya, ini lulusan PPG Prajabatan misalkan. Nah, di sini nilai akhirnya adalah juga sama, yaitu 640 ya. Kemudian di sini juga 640. Tentunya untuk kompetensi teknis adalah semua sama ya, 450, yang diambil adalah yang dari nilai afirmasi finalnya. Namun di sini ada perbedaan untuk nilai-nilai di kompetensi-kompetensi lain. Nah, untuk mengetahui seperti apa aturannya, yuk kita coba lihat di peraturannya. Di sini untuk aturan terkait tentang seleksi P3K guru itulah merujuk pada keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024 ya, terkait tentang mekanisme seleksi P3K Guru 2024. Namun kalau misalkan teman-teman lihat di sini, tentunya untuk penentuan kelulusan yang dimaksudkan itu sepertinya nggak ada ya. Di sini ada aturan tentang seleksi kompetensi yang diujikan apa saja. Kemudian untuk urutan penentuan kelulusan ini adalah nilai-nilainya. Kemudian urutan per kategori ini adalah dimulai dari ini ya, nanti didahulukan untuk yang guru non ASN sekolah negeri, barulah nanti lulusan PPG. Kalau misalkan kita lihat di sini nilai akhir sama nggak ada. Nah, untuk peraturan terkait tentang penentuan kelulusan jika nilai akhir sama itu adalah teman-teman bisa lihat yaitu di Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 ya, yaitu tentang pengadaan pegawai ASN.
Nah, pengadaan bagi ASN ini adalah meliputi pengadaan CPNS 224 dan juga pengadaan P3K 224, baik itu P3K tahap 1 maupun juga P3K di tahap 2. Lebih detailnya di sini kita lihat pada paragraf ke-10 ya, yaitu untuk pengolahan hasil akhir. Nah, di sini kan pengolahan hasil akhir ini kan di pasal 43 itu adalah pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan atau berperingkat terbaik. Namun untuk P3K itu kan tidak ada ambang batas ya, atau enggak ada passing grade. Yang di passing grade adalah untuk yang CPNS ya. Jadi untuk yang P3K ini teman-teman bisa lihat pada pasal ke-47 ya. Nah, di sini pengolahan nilai akhir, pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan juga wawancara. Yang dimaksud dengan seleksi kompetensi itu seleksi kompetensi asli ditambah dengan seleksi kompetensi teknis tambahan kalau misalkan ada ya, namun kebanyakan sepertinya nggak ada ya nggak ada yang mengadakan sepertinya. Atau mungkin di daerah kalian ada atau enggak sih, silakan tinggalkan saja kolom komentar ya. Jadi di sini pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara yang dimaksud di pasal 44 itu ya, itu adalah dilakukan oleh Panselnas ya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan yaitu manakala nanti peserta itu mendapatkan nilai akhir yang sama. Nah, di sini kita lihat yaitu dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ya. Nah, penentuan kelulusan akhir itu dilakukan secara berurutan yang didasarkan pada yang pertama yaitu nilai kompetensi teknis yang tertinggi ya. Jadi diambil yaitu nilai kompetensi teknis yang paling tinggi dulu. Nah, jika nilai pada seleksi kompetensi teknis ya itu masih sama, maka diambil yang memiliki nilai kompetensi manajerial dan juga sosial kultural yang tertinggi. Nah, itu. Kemudian jika nilai sosial kultural ini adalah masih sama juga nilainya, maka berikutnya nanti yang terakhir ini kan akan dilakukan penentuan kelulusan berdasarkan pada usia pelamar yang paling tinggi. Jadi itu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini nilai akhirnya sama, itu adalah nanti dicari yang nilai kompetensi teknisnya yang lebih tinggi. Kalau misalkan teknis masih sama, dicari yang nilai dari manajerial sosiokulturalnya itu adalah yang paling tinggi. Kemudian jika maneso juga masih sama, nanti diambil nilai wawancara yang paling tinggi. Nah, jika masih sama juga nanti akan diambil yaitu pelamar yang usianya itu lebih tinggi ya. Misalkan saja di sini adalah untuk pelamar dari R3 ya. Misalkan di sini guru non ASN di Dapodik. Ini sesama ya. Misalkan jumlah formasinya hanya ada 1, kemudian di sini ada 2 pelamar yang nilainya akhir sama 545, maka di sini meskipun di sini pelamar nomor 1 ya, ini adalah usianya misalkan coba kita lihat ya. Ini misalkan pelamar nomor 1, kemudian di sini ada pelamar nomor 2, maka dengan kondisi ini nanti diambil dari apanya dulu teman-teman ya. Nilai akhir sama 545, maka di sini akan dilihat yaitu dari nilai kompetensi teknis dulu. Yang mana kalau misalkan di sini teknis ini kan 360 ya. Kemudian yang di bawah adalah 347. Nah, jadi nanti yang lulus yang mengisi formasi itu adalah peserta nomor urut 1. Nah, ini. Jadi diambil dari peserta yang nilai kompetensi teknisnya ini lebih tinggi. Kalau misalkan di sini nilai kompetensi teknis misalkan sama ya, ini misalkan sama 360, kemudian itu juga sama misalkan, maka nanti diambil yaitu nilai manajerial sosiokultural yang lebih tinggi. Akumulasinya nanti jumlahnya berapa. Kalau misalkan masih sama juga, diambil nilai wawancara yang paling tinggi. Kalau masih sama juga, maka diambil yaitu peserta yang usianya lebih tinggi. Misalkan peserta nomor 1 usianya adalah di sini katakanlah misalkan 30 ya. Kemudian di sini peserta nomor 2 adalah 32 misalkan. Maka peserta nomor 2 inilah yang nantinya itu akan lulus teman-teman ya. Begitu juga dengan teman-teman yang dari lulusan PPG atau R5 ya. Itu pun juga demikian. Misalkan di sini mereka memiliki sardik semuanya kan. Jadi nilai akhir 640, ini 640. Mereka sama-sama memiliki sardik afirmasi 450. Maka nanti diambil dari nilai apa, yaitu misalkan formasi juga 1 ya, sisanya nilai akhir sama, kemudian teknis juga sama
450 ya, maka diambil dari nilai Meneso dulu ya. Kalau misalkan masih sama, diambil wawancara paling tinggi. Kalau masih sama juga, nanti dari usianya berapa dari peserta yang lulus itu yang nanti